Shalom adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di sekolah minggu online. Kita tentunya bersyukur karena cinta dan kasih Tuhan kita boleh ada di sekolah minggu ini. Yuk adik-adik, Koko Adi mengajak kita semuanya untuk menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan lagu Bahasa Cinta. Ada yang terkasih, kita menyanyi bersama Bahasa Cinta. Andaikan ku melakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi dan mencintai kami dengan bahasa-Mu yang penuh kasih, kami bersyukur kami boleh diberikan kesehatan dan kekuatan supaya kami boleh mengikuti sekolah minggu walaupun masih sekolah minggu online. Berkat dan kasih-Mu selalu menyemangati hidup kami, sehingga kami anak-anak-Mu yang kecil ini tetap berarti di mata Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya hati pikiran kami boleh tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk adik-adik kita menyanyi bersama, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah
Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, namun Bapa pelihara. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu kita. Yuk bersama-sama kita ikuti. Halo anak-anak, selamat pagi. Senang jumpa kalian kembali dalam acara kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Bu Nani harap anak-anak semua dalam keadaan sehat meskipun di rumah. Tetap 3 hal dilakukan, yaitu pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa sering-sering cuci tangan. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi anak-anak sudah bersama-sama memuji nama Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah anak-anak, pada pagi hari ini firman Tuhan kita akan baca bersama-sama dari kitab Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19 ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita baca yaitu dari kitab Yohanes pasal 12 sampai ayat 12 sampai 19. Nah, anak-anak sebelum kita berdoa nanti siapkan dulu Alkitabnya. Mungkin ada yang pakai Alkitab seperti ini, mungkin ada yang Alkitabnya berupa HP, boleh disiapkan dulu. Nah, sudah siap? Nah, kalau sudah siap, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk bersama-sama sekolah minggu online. Meskipun kami boleh melaksanakan di rumah masing-masing, tapi kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesehatan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati kami, membuka pikiran kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, ayo anak-anak kita baca bersama dari kitab Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya yaitu Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah,
seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikian firman Tuhan yang bisa kita baca dari kitab Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Nah, anak-anak, judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Judulnya itu. Tapi sebelum kita masuk ke cerita itu, Bu Nani mau menunjukkan sebuah foto. Nah, ada beberapa foto. Nah, di sini ada foto. Ya, lihat, ini ada foto. Ya, terus ada lagi foto lagi nih. Waduh, kalau anak-anak melihat dua buah foto itu tadi, apa yang muncul di dalam pemikiran anak-anak? Ya, wah, yang pertama tadi cantik. Ya, kemudian yang kedua keren, ganteng. Wah, luar biasa ya. Mereka itu adalah artis, ya, orang yang terkenal. Nah, tetapi kalau anak-anak melihat foto yang ketiga, coba lihat ini. Ayo, siapa yang tahu ini fotonya siapa? Ya, ini foto ini atau orang ini adalah orang yang terkenal di Indonesia karena dia mendapat sebutan RI nomor 1. Waduh, orang nomor 1 di Indonesia adalah beliau. Siapa namanya? Iya, Bapak Insinyur Joko Widodo. Dia adalah Presiden Indonesia. Coba anak-anak, ya, kalau anak-anak sudah melihat foto-foto seperti itu tadi, ya, kita akan memiliki rasa apa? Ya, rasa apa kalau sudah melihat seperti itu? Mesti kita akan merasa kagum. Wah, ini orang-orang yang luar biasa. Kemudian yang kedua, kita akan menjadikan mereka itu sebagai inspirasi. Wah, besok kalau aku besar, aku kepingin menjadi artis. Wah, seperti yang ada di foto itu, jadi orang terkenal itu senang. Atau mungkin juga anak-anak aku besok kalau besar, aku akan atau kepingin menjadi seperti Bapak Jokowi, Presiden Indonesia, maka aku harus rajin belajar. Wah, aku akan menjadi orang yang terkenal. Aku akan menjadi orang yang hebat. Wah, itu yang muncul di dalam pemikiran kita kalau kita melihat orang-orang yang seperti ini tadi. Nah, anak-anak, ada lagi nih gambar. Adin, ada dua gambar nanti ya, anak-anak lihat. Di situ ada gambar Bapak Presiden. Ya. Ketika Bapak Presiden atau artis itu datang ke suatu tempat, wah, anak-anak bisa bayangkan, orang-orang pasti berduyun-duyun, berbondong-bondong, kepengen datang, kepengen melihat, kepengen bersalaman, bahkan wah, ada yang kepengen foto. Nah, begitu juga ketika Bapak Jokowi ini datang di suatu tempat. Wah, waktu Bu Nani kecil, ketika Presiden Soeharto pada waktu itu mau datang di kotanya Bu Nani, waduh, teman-teman Bu Nani satu kelas, satu sekolah bahkan disuruh baris di pinggir jalan. Membawa apa? Membawa bendera. Wah, hore, Pak Presiden datang, Pak Presiden datang, begitu. Nah, anak-anak, begitulah kalau ada orang yang terkenal itu datang di suatu tempat, banyak disambut oleh orang-orang. Nah, anak-anak, di kota yang namanya Yerusalem, ya, di kota Yerusalem itu juga ada orang yang datang, ya, tidak seperti biasanya. Biasanya itu sepi-sepi saja, tapi hari itu kota Yerusalem riuh, ya. Wah, ramai sekali, tidak seperti biasanya. Kenapa? Ya, ternyata mereka itu sedang menyambut Tuhan Yesus. Ya, sedang menyambut Tuhan Yesus datang di kota itu. Seperti yang sudah tertulis di dalam Alkitab tadi, Yesus datang naik apa, anak-anak? Naik apa? Oh iya, tidak seperti Pak
Jokowi naik pesawat kalau mau pergi ke suatu tempat. Tuhan Yesus datang ke Yerusalem itu dengan menaiki seekor keledai muda. Nah, orang-orang itu waduh senang sekali anak-anak. Ya, mereka menyambut Tuhan Yesus. Ya, mereka datang. Waduh, lalu mereka itu membawa apa anak-anak? Siapa yang tahu ini daun apa? Wah, ini namanya daun palem, ya. Sama seperti dalam Alkitab tadi dikatakan, orang-orang menyambut dengan kata Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Lalu mereka mulai menyanyi anak, Hosana, 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 lihat rajamu berjalan dengan megah. Lihat dia datang padamu, sambutlah segera. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra putrinya, nyilah, angkatlah suaramu. Hai putra putrinya, nyilah, angkatlah suaramu. Hai putra putrinya, nyilah, bersama malaknya. Rame sekali anak-anak. Di kota Yerusalem itu mereka menyanyi, bahkan mereka tidak hanya membawa daun palem sambil dikibar-kibarkan begitu, bahkan sampai ada orang-orang itu yang melepas bajunya, melepas jubahnya, kemudian diletakkan di jalan. Untuk apa? Ya, untuk apa? Kalau Pak Presiden itu dipasang karpet, ya, kalau mereka itu melepas jubahnya, diletakkan, digelar di jalan supaya Tuhan Yesus bisa naik atau berjalan di atas jalan yang ada pakaian orang-orang itu. Kenapa mereka menyambut seperti itu anak-anak? Karena mereka merindukan seorang pemimpin. Ya, mereka merindukan seorang tokoh yang bisa melindungi mereka atau melepaskan bangsa Israel dari jajahan orang Romawi. Nah, dulu waktu bangsa Indonesia dijajah oleh orang Belanda, hidupnya juga susah. Orang Israel pada waktu itu juga dijajah oleh orang Romawi. Lah mereka kepengen merindukan seorang raja yang bisa melawan, memimpin berperang melawan orang Romawi itu. Nah, mereka menilai, wah, Yesus itu kan hebat, ya, bisa menyembuhkan orang sakit, ya, baru saja bisa membangkitkan orang mati, bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan beberapa potong roti. Kan hebat anak-anak, ya, luar biasa. Mereka kepengen Tuhan Yesus itu menjadi raja, ya. Tetapi anak-anak ketahui, nah, Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua, ya, bukan kepengen menjadi raja. Tuhan Yesus justru kepengen menjadi orang yang rendah hati, orang yang melayani, tidak mau menjadi orang yang paling hebat, ya. Tuh, anak-anak, sifatnya Tuhan Yesus seperti itu. Apakah anak-anak mengagumi Tuhan Yesus? Ya, kita kagum nggak anak-anak pada Tuhan Yesus? Sangat kagum, ya. Bu Nani yakin meskipun anak-anak itu masih kecil, anak-anak sudah bisa merasakan pertolongan Tuhan. Ayo, pertolongan apa yang sudah anak-anak rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, anak-anak diberi kepandaian.
Anak-anak bersyukur karena diberi orang tua yang baik, diberi saudara yang baik. Bersyukur itu kebaikan Tuhan. Kita kagum pada Tuhan Yesus, diberi teman-teman yang baik. Nah, itu kekaguman kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik untuk kita. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan juga mengajarkan pada kita untuk menjadi orang yang rendah hati. Oleh sebab itu, kita harus memuliakan nama Tuhan. Nah, sudah bosan belum memuji Tuhan? Belum ya? Belum. Kita akan menyanyi lagi. Wah, nyanyi terus nggak apa-apa. Kita akan menyanyi. Nanti dibantu, di sini ada guru sekolah minggu juga, ya. Nyanyi, kita akan menyanyikan lagu Haleluya, 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 Haleluya. Ya, bisa ya. Anak-anak di rumah juga boleh menyanyi sambil tepuk tangan. Di sini ada Bu Tutina, ada Bu Ina. Ayo dibantu menyanyi ya. Yuk, 1, 2, 3. Haleluya, 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 Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, itu kita harus memuliakan nama Tuhan sebagai wujud kekaguman kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik di dalam setiap karyanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, anak-anak perlu ketahui bahwa ketika kita kagum kepada Tuhan, kita tidak hanya sekedar memuliakan Tuhan dengan lagu saja, tetapi memuliakan Tuhan itu bisa kita nampakkan, ya, bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jangan sampai anak-anak, ayo waktunya sekolah minggu, aduh tekun, yang penting sudah di depan HP, difoto sama mama, wah sudah absen, asik, yang penting aku sudah absen, ya. Sudah nyalakan televisinya, sudah lihat sekolah minggu online, sudah difoto sama mama, sudah absen. Sudah, tidak hanya seperti itu anak-anak, ya. Kekaguman kita kepada Tuhan, kita bisa memuliakan nama Tuhan itu juga melalui kehidupan kita sehari-hari. Misalnya anak-anak di rumah, apakah anak-anak sudah menurut sama orang tua? Tuh, ada loh anak-anak kalau di rumah, kalau di luar, waduh, kelihatannya sayang, tapi kalau di rumah ketika diperintah sama orang tuanya membentak-bentak. Nah, nggak boleh. Sama saudara juga anak-anak harus sayang. Nah, itu kalau kita itu bisa menghormati orang tua, menyayangi orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, itu merupakan wujud kita memuliakan nama Tuhan. Sayang kepada teman, sayang kepada saudara. Begitu juga kalau ada orang lain membutuhkan pertolongan, kita juga akan dengan senang hati kita menolong. Nah, begitu anak-anak. Jadi kita bisa mewujudkan kasih Tuhan dengan, ya, memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Mungkin anak-anak juga akan bisa menunjukkan sikapmu bagaimana seandainya kita berjumpa dengan orang yang memusuhi kita. Wah, kalau orang di luar sana, kalau ada orang pukul, ajarannya gimana? Ganti pukul. Tapi ajaran Tuhan Yesus tidak seperti itu anak-anak. Ketika kita berjumpa dengan orang yang memusuhi kita, kita harus tetap mengasihi mereka, ya. Kemudian ketika kita berjumpa dengan orang yang melakukan kesalahan, nah, apakah kita akan membicarakan di belakang? Ya, enggak. Kalau kita menjadi anak yang memuliakan nama Tuhan, ketika kita melihat ada orang yang melakukan kesalahan, anak-anak harus berani. Apa yang kita lakukan? Harus berani menegur, ya, menasehati supaya teman kita yang berbuat salah itu tidak berbuat salah lagi.
Itu contoh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat atau bertemu dengan orang berdosa, Tuhan Yesus pasti menegur. Masih ingat nggak cerita Bu Nani 1 bulan yang lalu ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria yang banyak melakukan kesalahan? Yesus menyapa dia, menegur dia, sehingga perempuan itu akhirnya bertobat, berbalik dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Kemudian ketika kita berjumpa dengan orang yang menganiaya binatang atau merusak tanaman, bagaimana sikap kita? Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk mencintai, untuk merawat, untuk melestarikan lingkungan yang ada di sekeliling kita, baik itu hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sekarang baru digalakkan banyak orang menanam tanaman supaya bumi kita itu tidak terasa panas. Nah, itu ya anak-anak. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini kita diajarkan untuk mari kita belajar untuk memuliakan nama Tuhan, tidak hanya dengan pujian, tetapi kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu ya anak-anak. Hari ini Bu Nani tidak akan memberikan tugas, ya, libur dulu tugasnya. Tapi Bu Nani yakin anak-anak akan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian kita akan akhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Anak-anak tetap di rumah, tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, tetap rajin mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Guru, baik itu di sekolah minggu maupun di sekolah. Begitu ya anak-anak. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Shalom. Adik-adikku yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik dapat memasukkan persembahan di dalam amplop, lalu dititipkan kepada orang tua, nanti bisa dimasukkan di dalam kotak di gereja atau dititipkan di sekretariat kantor GKI Wonosobo. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan seperti rusa rindu sungaimu untuk mengiringi persembahan kita. Sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Selamat pagi anak-anak. Mari kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kami yang sudah kami kumpulkan. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang sedikit ini Tuhan mau memberkatinya, agar bisa membuat kelebaran kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tua mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
kerja buat Tuhan sungguh senang-senangi. Dipanggil Tuhan lalu manis, serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan terlalu manis. Kerja buat Tuhan terlalu manis, biar pikul salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangi. Dipanggil Tuhan terlalu manis, serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan terlalu manis, serta Tuhan terlalu manis. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa untuk menutup sekolah minggu online kita. Yuk bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang mencintai kami anak-anak-Mu, kami bersyukur kepadamu karena cinta-Mu sangat luar biasa yang kami rasakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau mencintai kami anak-anak-Mu yang kecil ini. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah minggu. Kiranya dalam sekolah minggu ini kami anak-anak-Mu boleh bertumbuh di dalam kasih Kristus. Kami berdoa untuk orang tua kami yang selalu mengasihi dan mencintai kami, mendorong kami untuk berbakti kepadamu. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur boleh mengakhiri sekolah minggu online ini dengan kasih yang diberikan oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan terima kasih. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih, sekolah minggu online kita telah selesai. Kiranya adik-adik boleh selalu mengikuti sekolah minggu online sehingga kita boleh bertumbuh di dalam kasih dan cinta kepada Tuhan Yesus Kristus, juga mengasihi sesama. Adik-adik yang kasih, jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan rajin cuci tangan, memakai masker jika bepergian, dan selalu makan makanan bergizi. Sampai jumpa pada sekolah minggu mendatang. Shalom.